Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Perkenalkan, Guru TIK Bapak Yongki Wahyono. Kita ketemu lagi untuk khususnya kelas 9. Nanti akan materi bab 1 yaitu mengenal internet dan intranet. Ya, di sini nanti akan kita buka semua untuk materi-materinya, pengertian, nanti ada ya, di sini ada peta konsep pengertian internet dan intranet ya. Ada pengertian internet, diagram intranet, perkembangan internet, kelebihan internet ya. Banyak sekali untuk anak-anakku ya. Mungkin kalian kemarin sudah diberikan tugas oleh Pak Yongki ya, jadi di Google Classroom ya, mungkin itu. Yang pertama yaitu pengertian internet dan intranet ya, ini agak sama tapi berbeda ya, ini inter sama intra, yaitu pengertian internet atau sering disebut juga dengan interconnected network, sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia tanpa mengenal batas teritorial, hukum, dan budaya sebagai sarana komunikasi dan menyebarkan informasi. Pengertian dari intranet yang sekarang ya intranet, tadi internet sekarang intranet, yaitu intra-connected network, yaitu sistem komunikasi jaringan yang bersifat lokal ya, lokal atau khusus atau terbatas ya. Next ya, ini pengertian internet secara luas, yaitu internet adalah suatu jaringan komputer yang satu dengan yang lain saling terhubung untuk keperluan komunikasi dan informasi. Sebuah komputer dalam satu jaringan internet dapat berada di mana saja atau bahkan di seluruh Indonesia. Ya, jadi tidak hanya di Indonesia saja ya anak-anakku ya. Jadi internet ini bisa menyeluruh ya ke seluruh dunia bahkan seperti itu ya. Sering juga internet diartikan sebagai jaringan komputer di seluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video, dan juga teks ya, yang selama ini mungkin anak-anakku sudah menikmatinya itu ya, jadi bisa menggunakan ya, aplikasi banyak sekali ya sebenarnya seperti itu. Informasi ini dibuat oleh penyelenggara atau pemilik jaringan komputer, atau dibuat pemilik informasi yang menitipkan informasinya kepada penyedia layanan internet ya, itu. Jadi dibuat informasi itu, diupload, di-share di internet ya, jadi supaya semua orang bisa mengakses ya, seperti itu. Ini adalah gambaran diagram intranet, internet, dan extranet ya, seperti ini gambarannya. Nanti ya, ini untuk intranet, ada extranet ya, internet, seperti ini gambarannya. Jadi anakku ini gambaran simpelnya mungkin ya, kalau diterangkan dengan menggunakan gambar atau diagram seperti itu. Perkembangan internet ya, ini bagaimana internet bermula. Internet mula-mula dikembangkan di Amerika Serikat pada awal tahun 1960-an ya, ini di Departemen Pertahanan Amerika membuat suatu jaringan komputer melalui proyek ARPA ya, jadi ARPA, Advanced Research Project Agency, yang disebut ARPANET ya, disebut juga ARPANET. Jadi dulu internet ini hanya untuk kalangan khusus, untuk pertahanan yang ada di Amerika sana ya, tentara-tentara di sana untuk saling berhubungan ya, saling berkomunikasi itu menggunakan internet ini, tapi belum mencakup dunia waktu itu ya, seperti itu. Maaf, masih perkembangan ya, mohon maaf. Ya, ini masih perkembangan internet tadi ya. Jadi dari Amerika tadi terus berkembang menyeluruh dunia ya. Bahkan untuk saat ini internet ini
sudah berkembang pesat sekali ya anak-anakku ya, mungkin semua bisa mengakses, bisa menggunakan ya, karena ini memang di era digital seperti ini internet sangat dibutuhkan hampir semua orang seperti itu di dunia ini. Ya, ini kelebihan internet ya anak-anakku, memudahkan penggunanya dalam menikmati hiburan. Ya, hiburan apa nih ya? Ya mungkin kalau di handphone ya, di gadget atau di PC, komputer, laptop, ya itu kita sering apa ya, memutar video, lagu. Ya ini untuk hiburan. Ya ada permainan, games ya, mungkin anak-anakku yang kelas 9 ini khususnya mungkin sering main games ya sekarang. Seperti itu, banyak sekali. Ini juga untuk hiburan juga. Yang kedua, memudahkan untuk berkomunikasi. Ya, ini jelas ya, jelas. Dengan internet ini akan memudahkan untuk berkomunikasi ya, antar orang yang satu dengan yang lain ya. Bahkan di antar pulau, antar negara ya, seperti itu. Jadi sangat memudahkan ya untuk berkomunikasi. Misal kita berkomunikasi dengan teman kita yang ada di luar negeri ya, sekarang sudah bisa berkomunikasi dengan mudah seperti itu. Yang ketiga yaitu dapat menambah wawasan. Ya, ini kelebihannya internet, dapat menambah wawasan. Dengan seperti ini kita dengan searching, berselancar di dunia maya ya, kita bisa buka, kita bisa belajar di Wikipedia mungkin ya. Jadi di situ sangat banyak wawasan di situ ya kita dapatkan. Yang keempat yaitu mengakses informasi menjadi lebih cepat. Jelas lebih cepat ya. Contoh, kenapa? Contohnya kalau kita mendengar berita bencana, misalnya bencana yang ada di Jepang, gempa, ya, dengan hitungan detik informasi itu akan cepat sekali nanti ya, gitu. Kita akses dengan cepat sekali berita itu, bahkan hitungan detik ya sudah bahwasanya beritanya di Jepang terjadi gempa ya, berapa skala Richter ya, seperti itu. Jadi sangat cepat sekali, untuk mengaksesnya juga mudah. Akses informasi yang kelima yaitu akses informasi di internet tidak dibatasi waktu ya, betul ya anak-anakku ya. Jadi internet itu tidak dibatasi waktu, 24 jam nonstop bisa ya anak-anakku ya. Mungkin ya kalau anak-anakku bangun tengah malam ya, setelah sholat tahajud mungkin buka WA, berselancar ya di internet ya, itu di lain waktu, dibatasi waktu, ini juga di tempat dimanapun ya kita bisa mengakses ya. Yang jelas, yang pasti di situ ada jaringan internetnya, kita pasti bisa. Dan sekarang hampir seluruh Indonesia ya, khususnya Indonesia itu sudah dijangkau internet ya. Bahkan pemerintah juga mencanangkan internet masuk desa. Jadi supaya kenapa? Untuk bisa dinikmati di pelosok-pelosok negeri ini ya. Selain kelebihan ya, pasti kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan ya anak-anakku ya. Ya, kekurangan dari internet yaitu yang pertama adanya ancaman virus ya. Biasanya kalau kita sering membuka internet ya, buka web ya, itu biasanya nanti akan ada aplikasi ya. Virus itu apa Pak ya? Virus itu ya sebenarnya buatan manusia juga ya, seperti penyakit ya, itu juga ada obatnya. Kalau virus ini juga ada antivirusnya ya. Jadi seperti itu. Ini bisa orang itu membuat virus juga membuat antivirusnya untuk dikomersilkan ya anak-anakku ya, seperti itu. Jadi virus ini buatan siapa? Buatan manusia ya, buatan manusia virus ini. Seperti kalau penyakit ya buatan Allah ya. Jadi itu obatnya buatan manusia, tapi juga dari Allah juga nanti ya. Carding, yang kedua adalah carding atau pencurian nomor kartu kredit ya. Ini sekarang marak sekali ya. Sekarang juga banyak belanja-belanja yang memakai kartu kredit ya. Mungkin orang tua Anda, mungkin kalau Anda anak-anakku semuanya mungkin belum memakai kartu kredit ya, mungkin ya itu yang memakai yaitu orang tua, saudara yang mungkin yang sudah dewasa. Kalau belanja memakai kartu kredit nanti ini akan ada pencurian nomor kartu ya, itu nanti tahu-tahu membengkak ya,
tagihannya membengkak. Ya, ini karena nomornya dicuri dan untuk belanja orang lain, seperti itu. Adanya aktivitas cracking atau bobol sistem komputer. Ya, ini yang sering kita jumpai ya. Jadi seperti hacker ya, itu juga membobol sistem. Sistem apa, Pak? Ya, sistem-sistem yang penting ya, sangat penting ya. Bahkan sistem yang ada di pemerintahan, sistem yang ada di sekolah kita ya, mungkin dicuri data-datanya, seperti itu. Ya. Yang keempat adalah pembajakan karya intelektual. Ya, ini anakku hati-hati ya. Jadi kalau kita menggunakan karya yang ada di internet, kita ngambil foto ya, kita mengambil apa ya, tulisan-tulisan yang ada di internet, itu harus mencantumkan sumbernya ya. Itu nanti kalau tidak mencantumkan sumbernya, yaitu nanti akan kena undang-undang IT ya. Jadi hati-hati sekali ya. Jadi sekarang banyak karya-karya yang sudah dipatenkan, jadi tidak apa ya, semua itu tidak bisa seenaknya mengambil ya. Jadi harus ada sumbernya dari mana yang jelas, seperti itu. Yang kelima yaitu penyebaran situs-situs yang tidak sesuai dengan moral ya, apalagi kita anak-anak Muhammadiyah ya, anak-anakku semuanya ya. Jadi tolong ya, seperti itu. Jadi dengan mudah sekali ya, bahkan kita itu tidak buka, Pak saya itu tidak membuka situs, tapi kalau tahu-tahu muncul seperti itu, ya itulah ya, kalau ada tahu seperti itu ya segera di close saja ya, anak-anakku ya. Mungkin yang penasaran malah diklik ya, jangan seperti itu ya. Jadi di close saja ya, itu nanti akan merusak moral kita ya, apalagi kita yang bersekolah di notabene di sekolah Islam, sekolah Muhammadiyah ya, seperti itu. Ya, ini kelebihan intranet ya, yang sekarang tadi internet ya anakku, sekarang intra ya, tadi sifatnya lokal tadi ya. Intranet tadi mempermudah mencari informasi secara cepat ya. Ini intranet ini juga informasi dalam lingkup kecil khusus saja ya, seperti kita di sekolah kita punya aplikasi PPDB ya, itu kita dapat mengakses ya. Siswanya sudah berapa Pak ya, itu sudah bisa diakses. Pembayaran pun juga sudah bisa online, seperti itu ya. Pembayarannya nanti lewat bank ya, seperti itu. Jadi informasinya, oh saya sudah bayar atau belum, nanti bisa dicek di informasi internet tersebut. Memberikan informasi secara cepat ya, cepat sekali ya. Jadi dengan seperti itu akan sangat cepat ya didapat informasi itu, seperti itu. Yang ketiga, memungkinkan komunikasi yang efektif dalam sebuah organisasi ya. Nanti komunikasinya sangat efektif ya, karena sudah ada tersambung ya, terkonek ya dengan teman-teman semuanya ya. Jadi sangat efektif. Yang keempat, data-data organisasi dapat diakses dengan cepat ya, cepat sekali. Yang kelima, menjamin keseragaman informasi yang diterima ya. Dengan begitu nanti akan keseragaman. Jadi yang bagian tadi yang PPDB tadi ya, seperti aplikasi PPDB tadi ya, seragam. Kalau ditanyai jumlahnya berapa, jadi tidak simpang siur, semuanya ada di aplikasi itu semuanya, ke aplikasi PPDB. Jadi jumlahnya jelas ya. Nanti yang mendaftar berapa, yang diterima berapa, jelas seperti itu. Yang keenam yaitu meningkatkan kualitas kerja tim. Ya, di sini kalau ada internet seperti ini, ada aplikasi, itu biasanya harus ada tim ya. Tim yang mengelola aplikasi itu ya, mengelola PPDB itu, yang memasukkan, yang mengentry data itu harus ada ya, ada timnya, seperti itu. Ya, tadi ada kelebihan, sekarang kekurangan intranet ya. Interaksi di intranet yang mungkin tidak bertanggung jawab ya, mungkin ya. Yang kedua, informasi yang salah atau tidak sesuai sehingga mengurangi efektivitasnya. Ya, namanya aplikasi anak-anak ya, aplikasi kan buatan manusia, kadang masih ada keeroran ya, human error, seperti itu. Yang ketiga, perlu pelatihan khusus untuk anggota dalam menggunakan intranet ya. Jadi
anakku, kalau ada aplikasi berarti ini nanti ada penggunanya. Ya, penggunanya itu kalau tidak ada pelatihan mereka tidak akan bisa nanti ya. Ini fungsinya untuk apa? Ini untuk keuangan, untuk wawancara ya, seperti PPDB tadi kan ada pendaftaran ya. Ini harus apa ya? Ada perlu pelatihan, dilatih khusus ya. Jadi khusus nanti di lain waktu itu ada pelatihan sebelumnya. Jadi supaya tidak ada miskomunikasi ya. Perlu tenaga ahli untuk membangun dan mengembangkan intranet di sebuah organisasi atau perusahaan. Ya, benar. Kita harus butuh apa ya? Tenaga ahli. Ya, seperti itu. Harus ada tenaga ahlinya ya. Jadi nanti itu siapa yang melatih? Ya itu tadi, tenaga ahlinya itu yang akan melatih pengguna aplikasi itu. Jadi harus ada. Terjadinya overload atau data penuh jika tidak dikontrol dengan baik. Ya, ini nanti datanya bisa penuh ya nanti. Kalau di handphone juga, kalau tidak dikontrol pun juga nanti akan memenuhi memori seperti itu ya. Ya, ini manfaat internet ya, ini di berbagai bidang, misalnya di bidang pendidikan. Ya, ini ada perpustakaan maya atau library online. Ya, ini mungkin anak-anakku sekarang tidak usah jauh-jauh ya. Jadi kalau kita buku ya seperti Pak Yogi kemarin juga bukunya juga buku elektronik, buku paketnya ya. Jadi kalian bisa mengakses ya di web BKTI ya, yang setiap hari saya share di tugas ya, nanti bisa dibuka, di situ ada buku ya, itu nanti akan ada buku paket seperti itu. Jadi kita tidak apa ya, tidak banyak limbah kertas ya, jadi seperti itu. Jadi enak saja tinggal bawa gadget, buka ya, seperti ada e-learning ya, ada belajar jarak jauh ya dengan menggunakan teleconference internet ya anak-anakku ya. Ya, ini yang setiap hari kita gunakan ya anak-anak ya, mungkin sudah paham ya. Apa misalnya anak-anakku? Seperti Zoom meeting, ada Google Meet, ya ada video WA ya, mungkin yang selama ini anak-anak gunakan ya untuk berkomunikasi, belajar mengajar dengan Bapak Ibu guru ya, di rumah mungkin ya, seperti itu ya, itu ada Zoom. Di bidang ekonomi dan bisnis ya, e-commerce. Ada e-commerce adalah kegiatan perdagangan, jual beli, promosi dan sebagainya melalui internet. Ya, ini juga misalnya belanja online ya, sekarang baru ngetren ya anak-anakku ya. Ya, karena tidak boleh keluar-keluar, tidak boleh ke mall ya. Ya, kita itu nanti bisa belanja online di rumah tinggal ya. Tidak hanya belanja, kita pun kalau punya produk ya, kalau punya produk kita tawarkan ya. Kalau di Facebook nanti ada namanya marketplace ya, seperti itu. Misalnya saya punya barang pulpen ya, pulpen saya kok masih bagus ya. Ya, jadi pengen dijual aja daripada dibuang ya. Ya, nanti bisa nanti kita tawarkan di marketplace seperti itu. Selanjutnya yaitu di bidang pemerintahan. Ya, ini ada e-government ya, memudahkan pemerintah untuk memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat secara maksimal. Ya, untuk contohnya untuk Puskesmas ya, nanti ada informasi tentang kesehatan, layanan kesehatan ya, seperti itu. Jadi dengan mudah pemerintahan nanti bisa meng-share informasi tersebut kepada kita ya, mungkin sebagai rakyat ya, jadi biar tahu informasinya. Sarana bersosialisasi dan mencari sahabat. Ya, ini pasti ya, mungkin anak-anak semua ya, mungkin punya sahabat dunia maya ya gitu. Mungkin lewat FB, IG, Twitter dan lain-lain ya, seperti itu. Di situ kita akan banyak teman ya, nanti akan follower ya, nanti seperti itu. Terus selanjutnya sarana hiburan. Ya, tadi sudah saya sampaikan di depan ya tadi anak-anak ya, menyediakan informasi macam menyediakan varietas pilihan seperti permainan, musik, video, dunia entertainment. Ya, itu tadi seperti musik ya, kita bisa lihat YouTube ya, mungkin seperti itu. Video itu juga ya,
MP3, kalau musik MP3, video mungkin dengan YouTube, ya, permainan, games ya tadi sudah saya sampaikan ya. Silakan ya, tapi jangan sampai lupa waktu ya anak-anakku ya. Jadi silakan kalian bermain game ya, membuka internet, tapi jangan sampai lupa waktu. Selanjutnya yaitu bidang sosial, memberikan informasi macam kegiatan sosial yang telah dan sedang dan akan dilaksanakan. Ya mungkin seperti bakti sosial ya, mungkin seperti IPM kemarin ya, IPM di SMP Muhammadiyah 7 melakukan bakti sosial ya. Nah, kita share ya yang sudah itu apa, bahkan kemarin di SMP Muhammadiyah 7 juga ada apa ya, bakti sosial juga ya dalam rangka Milad SMP Muhammadiyah 7 ya, itu seperti itu. Jadi kegiatan akan semua akan tahu ya, jadi seperti itu. Yaitu selanjutnya yaitu dari bidang keagamaan ya, sarana diskusi, tanya jawab masalah agama, berbagai ilmu agama dan sebagainya ya, seperti itu. Fasilitas dalam internet ya, ini ada www ya, atau biasanya World Wide Web atau web ya, merupakan bentuk dokumen di internet yang disimpan di server-server yang terdapat di seluruh dunia. Dengan web mengakses informasi berupa teks, gambar, suara, video dan sebagainya ya anak-anakku. Kita setiap pembelajaran TIK ya, khususnya prakarya TIK, kita selalu membuka web ya, itu webnya nanti ada gambar bukunya, ada teksnya ya, seperti itu. Jadi luas sekali ya web ini ya. Email ya, elektronik mail ya. Email ini merupakan aplikasi di internet sebagai sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik ya. Email ini sekarang sudah apa ya, fungsinya sudah panjang sekali ya, banyak sekali ya, seperti itu. Tidak hanya untuk surat menyurat saja, bahkan sekarang email ini senjata utama kita menjelajahi internet. Kita akan buka Facebook pakai email ya anak-anakku ya. Kita akan membuka IG pakai email ya. Kita akan cloudkan antara Google Form dengan Google Classroom ya, itu juga pakai email. Jadi email itu kunci utama untuk berselancar di web tadi ya anak-anakku ya. Kita mau buat blog pun juga harus memakai email ya. Jadi email itu fungsinya sekarang luas ya, tidak hanya untuk surat menyurat saja. Selanjutnya yaitu mailing list ya. Aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam suatu kelompok melalui email. Ya, ini nanti ada Yahoo Messenger ya, itu bisa kelompokan ya, misalnya seperti itu. Ini ada File Transfer Protocol atau FTP ya, fasilitas untuk mengirim suatu data atau file dari suatu komputer ke komputer lain. File yang dikirim dapat berupa file naskah ya. Ini naskah. Jadi seperti kita kalau mengumpul tugas ya. Ya, kemarin banyak yang mengumpulkan tugas ke Pak Yonggi anak-anakku ya. Terima kasih yang sudah mengumpul tugas ya. Yang belum silakan disusulkan tugasnya ya, karena itu sebagai syarat nilai ya. Mengumpul tugas melalui difoto ya, dikirim ya, seperti itu. Ada yang bentuk Word seperti itu, naskah ya, seperti itu. Jadi untuk mentransfer sekarang cepat sekali ya, kalian mengerjakan di rumah langsung dikirim ke Bapak Ibu guru ya, seperti itu. Selanjutnya adalah teleconference ya, ini tadi sama ya, tadi fasilitas internet yang juga digunakan untuk berbincang-bincang ya, sama tadi seperti Zoom, Google Meet dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya adalah news group, aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi satu dengan yang lain yang mempunyai kepentingan dan ketertarikan bersama dalam topik-topik tertentu ya, gitu. Selanjutnya internet relay chat ya, aplikasi internet yang digunakan untuk komunikasi langsung dalam bentuk teks ya, dalam bentuk teks seperti apa ya, yaitu tadi Yahoo Messenger ya, bisa chattingan seperti itu, teks gitu, seperti WhatsApp ya mungkin ya anakku ya, yang selalu ya. Terima kasih anak-anakku sudah mengikuti pembelajaran dengan baik untuk
mata pelajaran Prakerja TIK pada hari ini ya. Tetap semangat anak-anakku yang di rumah, tetap jaga kesehatan. Terima kasih dari saya Pak Yongki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.